Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya Kak ya. Semoga juga tetap semangat gitu buat ngejalanin puasanya. Jangan sampai bolong-bolong gitu nih, terutama ya kepada para kaum Adam yang biasanya membatalkan puasa tanpa alasan yang jelas dan pasti gitu. Cukuplah gitu ketidakjelasan dan ketidakpastian kalian itu digunakan untuk meragukan para wanita yang memang tergoda. Kalau untuk untuk melaksanakan suatu ibadah kayak gitu sebaiknya jangan digunakan karena takutnya malah menumbuhkan keraguan dalam diri masing-masing seperti itu. Sebenarnya sih himbauan ini juga berlaku untuk semua kalangan, baik kalangan wanita maupun pria gitu ya, ataupun tua maupun muda kayak gitu. Oke. Kali ini itu kita sebenarnya bertemu di acara podcast Ramadan bersama saya nih ya Pipih Faujiah dan saya Yuli Puspita Dewi. Kami dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bantar Ujung akan menemani pemirsa di rumah. Jujur li gitu ya Kak, ini itu cukup wow untuk ya saat ini itu debut kita berdua gitu ya Kak. Jadi agak nervous ya. Yap, benar banget nervous. Rasanya juga kayak campur aduk banget, kayak seneng, sedih, takut gitu malu ya. gitu malu, tapi sedih juga nggak terlalu sedih gitu. Dan ya campur aduk lah ya, kayak menimbulkan ketegangan tersendiri bagi kami gitu, sensasi sendiri gitu. Tapi gitu ya, gitu kita itu harus tetap enjoy untuk bisa menemani pemirsa di rumah kayak gitu. Dan semoga aja nih para pemirsa di rumah juga dapat memaklumi kita sebagai host dan narasumber gitu ya. Walau memang nervous, ya logikanya gini, gimana kita gak nervous gitu kan ketika untuk pertama kalinya kita itu tampil di layar ranah publik, di mana mungkin semua orang akan melihat kita gitu. Dan atau setidaknya warga SMA Negeri 1 Bantar Ujung ini ya, kayak siswa-siswanya, jajaran gurunya, atau mungkin Bapak Toto Warsito. Iya, Bapak Toto Warsito selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Bantar Ujungnya gitu, yang milenial, yang ini nih, yang dapat mewadahi kita gitu, anak didiknya sebagai ya atau menunjang gitu ya ataupun mengembangkan kreativitas kita, keahlian kita dan keterampilan kita. Semoga aja sih Bapak Toto Warsito itu dapat mengapresiasi kami gitu, baik itu berupa komentar, tanggapannya, dukungannya ataupun sarannya gitu. Oke, kita langsung aja nih ke pembahasan ya Kak ya. Sebenarnya kita ini akan membahas seputar keagamaan gitu Kak. Tapi karena keagamaan itu cukup meluas wawasannya, bahkan pengetahuannya, jadi kita akan mengambil satu aja nih yang yaitu mengenai seputar atau ya nuzulul Quran gitu ya. Siapa sih di sini yang nggak tahu nuzulul Quran? Kayaknya nggak mungkin banget gitu, ngakunya nih umat muslim gitu kan, ngakunya agamanya itu Islam, bahkan ngakunya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan kamu gitu kan, bahkan Nabi Muhammad SAW nih nabi kamu atau mungkin Al-Quran itu adalah kitab kamu, tapi nggak tahu apa itu nuzulul Quran. Kayak nggak mungkin banget gitu. Aneh gitu. Sedikit aneh gitu. Aneh kayak siapa kamu gitu kan ya, kamu seorang mu'alaf atau gimana gitu kan. Mungkin Islam KTP Kak. Nah, Islam KTP yang hanya berstatus Islamnya saja gitu, tapi tidak mempelajarinya kan kayak gitu ya. Iya. Oke, kita langsung aja nih ya ke pembahasannya. Bagi para mu'alaf yang memang baru beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa jam yang lalu menjadi seorang muslim, bisa nih stay itu di video kami, di pembahasan kami kali ini, dan semoga bermanfaat gitu ya. Amin. Menjadi sebuah wawasan baru mengenai ajaran Islam gitu ya, mengenai agama Islam kayak gitu. Oke, untuk lebih lengkapnya ini akan dijelaskan oleh narasumber kita nih ya, tetapi kita harus menyapanya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Kak Yuli. Waalaikumsalam, halo juga nih Kak. Gimana nih kawannya, kayaknya masih nervous ya? Alhamdulillah ya, kabarnya baik, tapi kalau untuk nervous kan sedikit tegang ya, karena kalau tegang kan nggak bisa dihilangin 1-2 detik gitu. Sedikit, jadi banyak atau berkali-kali lipat nih? Lumayan lah. Semoga sih ya kita bisa tetap enjoy ya, walaupun nanti ada beberapa kata yang kayak cukup tidak baku kayak gitu ya. Ya saya sih harap para pemirsa memakluminya dan kayak gitu. Wow. Oke, langsung aja nih ya Kak. Kalau untuk kesibukannya nih di pandemi tahun ketiga ini nih yang memang sudah mulai normal gitu ya, apa sih Kak? Oke, karena sekolah ngadain paskil ya, jadi memang di setiap minggu ini setiap pagi gitu suka
paskil ke Oh sekolah iya sih, gitu. benar-benar. Dan pulangnya biasanya bantuin mamah ya, karena anak perempuan juga Iya gitu. bener sih, bener banget sih itu. Wow, kenyataan bagi kami gitu ya, para wanita gitu. Benar. Nah, kalau setelah asar biasanya suka berburu takjil nih buat Oke, buka gitu. takjil ya. Iya. Malamnya biasanya suka tarawih, tadarus gitu, belajar juga kalau ada waktu ya. Nah, kakak gimana nih kabarnya? Apa kegiatannya gimana gitu? Alhamdulillah sih untuk kabar baik ya. Mungkin hanya kali ini nih lagi tegang-tegangnya gitu ya. Tetapi kalau untuk kesibukannya ya namanya juga seorang pelajar. Ketika saya berada di sekolah ya saya juga berlaku layaknya seorang pelajar gitu. Ketika saya sedang di rumah nih, saya juga adalah seorang anak dan saya juga harus berlaku layaknya seorang anak seperti Ya, itu. benar. Kalau untuk kegiatan di bulan Ramadan ya kayaknya nggak jauh beda sama kayak Kak Yuli mungkin atau pemirsa yang lainnya juga kayak gitu ya, paskil baik itu di sekolah maupun di daerah tempat tinggal saya gitu. Alhamdulillah jadi setiap harinya itu kegiatan ya lumayan terkoordinasi gitu, tidak hanya rebahan mulu Gak kan gitu bosen ya? Iya dan adzan maghrib juga gak kerasa kayak gitu. Oke, langsung aja nih kita ke pembahasannya ya Kak, Boleh. takutnya terlalu lama gitu ya. Kalau untuk nuzulul Quran sendiri nih, kakak tahu gak sih apa itu nuzulul Quran? Tahu lah ya, karena Islam gitu, masa gak tahu gitu ya? Iya benar, excited banget ya kayak kamu kan orang Islam pasti kamu juga harus tahu. Kalau memang Benar. kakak tahu gini, kalau memang kakak tahu mungkin kakak juga bisa dong menjelaskan itu kepada para pemirsa di rumah nih. Oke, pertama-tama nih saya ucapkan salam kenal ya kepada pemirsa semua dan para panitia. Saya juga sama berharap ya sama seperti kakak, semoga Bapak Toto Warsito bisa menotis kami Iya nih. benar banget sih. Oke, mungkin langsung aja ya. Iya. Jadi peristiwa nuzul Quran itu sepengetahuan saya ya, peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran. Seperti yang kita ketahui ya, bahkan dipelajari ya Kak. Iya benar banget. Jadi peristiwa ini tuh terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun 610 Masehi Kak, gitu. Jadi pada malam itu Al-Quran itu turun atau gimana Kak? Sebenarnya yang turun pada malam itu tuh bukan satu mushaf Al-Quran ya, melainkan wahyu pertama Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Ngomong-ngomong nih, kakak tahu gak nih ayat apa yang pertama kali turun? Oh tentu sih saya tahu, masa saya nggak tahu ya. Itu kan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan? Ya, bener Benar banget. banget ya bisa. Dimana ayat tersebut menceritakan atau memerintahkan kita untuk membaca. Kenapa? Karena dengan membaca kita itu mengetahui sesuatu yang memang sebelumnya kita belum tahu ya. Iya benar banget sih. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW itu sudah berusia 40 tahun ya. Dan proses terjadinya turunnya Al-Quran itu kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi Allah menurunkan wahyunya itu secara berangsur-angsur gitu. Oke, ternyata cukup lama ya Kak. Iya. Kalau kita bulatkan ya setidaknya 23 tahun lah kurang lebihnya. Iya benar. Hingga wahyu terakhir nih yaitu Quran surat Al-Maidah turun itu berarti usia Nabi itu sekitar 63 tahun Ya, kurang lebih segitu ya. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya ya Boleh. Kak. Kalau untuk keistimewaannya nih, seistimewa apa sih nuzulul Quran itu sampai nih kita berdua itu harus membahasnya kan kayak gitu. Bahkan para Iya. pemirsa juga harus stay tune di video kita kali ini. Kalau istimewa ya istimewa banget lah Kak. Banget sih, Kalau oke. kalau nggak istimewa mungkin kita nggak bahas ya di Iya sini. benar sih. Ya, jadi istimewanya kenapa? Karena pada saat itu Allah menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mengangkat Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul dan Nabi terakhir loh Masya Kak. Allah. Iya. Ya, terus banyak amalan juga nih yang bisa dilakuin pada malam itu. Karena Allah memberkahi malam itu gitu. Iya sih. Pahalanya juga berlimpah ya, apalagi nih di bulan Ramadan ini kan. Iya benar, bulan Iya. yang mulia ya. Iya benar banget, semua amalan kan dilipat gandain gitu. Oh. Jadi bener-bener deh nuzul Quran itu turun di bulan paling mulia ya. Iya benar Dan banget. gak lupa juga nih, para malaikat pun ikut turun buat memberikan rahmatnya gitu. Oke, kalau untuk tahap penurunannya ya gimana gitu, soalnya saya pernah gitu membaca beberapa artikel atau mungkin majalah-majalah online saat ini gitu ya. Kalau tahap penurunannya itu dilakukan secara 2 kali. Nah, apakah Ya. itu benar? Bener banget. Nah jadi gini ya, di dalam bulan suci Ramadan itu kan ada 2 peristiwa penting ya yang terjadi, 2 peristiwa besar. Yang pertama adalah nuzul Quran dan yang kedua adalah Malam Lailatul Qadar. Iya, Kalau itu saya benar. tahu sih ya. Nah, jadi memang ada beberapa ahli tafsir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama adalah
turun secara keseluruhan atau jumlatan wahidah. Oh, iya. Dan yang kedua adalah turun secara bertahap gitu ya, atau najman-najman. Nah, sebelum diberikan kepada Nabi nih di dunia, Allah itu nurunin Al-Quran itu di Baitul Izzah atau rumah langit di dunia gitu. Jadi kemudian berangsur-angsur nih kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran yang turun dari Lauh Mahfudz secara keseluruhan ke langit di dunia itu yang dinamakan malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar ya. Oh ya, kirain saya malam nuzulul Quran. Salah, Ya, maaf soalnya ya. tadi pengertiannya hampir berbeda kan ya. kayak gitu. Ternyata malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar, ya. Dan ternyata seberhubungan itu ya malam benar. nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar Sangat itu. erat gitu Dan ya. pahalanya juga nggak kalah Hebat. besar gitu, nggak kalah hebat gitu ya. Oke. Kalau untuk amalannya sendiri nih, kayak emang amalannya apa aja gitu yang dapat kita lakukan untuk memperingatinya kayak gitu. Oke, untuk amalannya banyak sih, intinya amalan-amalan yang baik ya, seperti memperkuat yang wajib dan mengamalkan yang sunnah. Yang sunnahnya seperti apa Kak? Yang sunnahnya seperti memperbanyak zikir, terus beristighfar, bersolawat kepada Nabi, terus sholat-sholat malam juga bisa, tadarus juga bisa banget ya dilakuin gitu. Ya intinya amalan yang baik aja Iya. ya gitu. Oke, ternyata banyak juga ya amalannya yang bisa kita lakukan ya, betul. walaupun di tahun kali ini amalannya atau peringatannya gitu malam nuzulul Quran di tahun ini itu cukup terlewat gitu kan ya. Tapi semoga aja dengan pembahasan Kak Yuli nih yang tadi yang sudah menyertakan beberapa amalannya, semoga aja bisa dilakukan di tahun depan Ya, ya para benar. pemirsa di rumah. Kalau untuk amalan yang dilakukan untuk orang yang berhalangan nih, gimana nih? Untuk orang yang berhalangan itu bisa dengan ini ya, bisa dengan berzikir, terus merenungkan kesalahan juga, insya Allah berkahnya sama ya. Jadi jangan berputus asa nih buat kalian yang gak bisa puasa, gak bisa sholat, gak bisa ngaji nih, terus kalian gak ikut memperingatinya gitu. Jadi padahal dengan berzikir juga itu bisa gitu, bisa banget dengan hal yang kecil, pahalanya insya Allah besar gitu. Ya jadi gak jauh beda gitu ya Iya. kalau untuk amalannya. Oke. Jadi cukup ini juga ya detail juga gitu untuk pembahasan kali ini ya. Semoga aja dengan pembahasan kami kali ini para pemirsa di rumah kayak mulai terbuka hatinya untuk memang bisa atau meluangkan waktunya untuk memperingati Iya, nuzulul benar. Quran kayak gitu. Mungkin sih hanya itu yang dapat kita sampaikan ya Kak. Sebelumnya terima kasih loh pembahasannya, karena semoga aja dengan pembahasan kali ini walaupun melalui online gitu ya Kak bisa membuka atau memberi pengetahuan baru nih kepada para pemirsa di rumah. Sama-sama ya Kak, semoga bermanfaat ya bagi Ya, kita benar semua. banget. Dan mungkin sih ya mungkin hanya itu ya yang dapat kita sampaikan, dan kami juga benar-benar nih mengharapkan apresiasinya nih dari Bapak Toto Warsito. Tapi enggak hanya Bapak Toto Warsito aja gitu ya selaku kepala sekolah. Kami juga mengharapkan apresiasi dari teman-teman kami semua, dari para sanak saudara kami semua, Ya, atau benar. mungkin guru-gurunya gitu kan, atau mungkin siswa-siswi SMA yang memang belum saya seluruh kenal gitu kan Ya. ya. Dan para warga masyarakat yang memang berada di lingkungan SMA Negeri Bantar Rujegnya itu ya, SMA Negeri 1 Bantar Rujegnya. Semoga sih dapat membantu Ya, gitu amin ya. ya. Kami juga menunggu lah ya gitu kritikan yang setajam siletnya atau mungkin dukungan yang selembut sutranya gitu. Kami akan Boleh menerima dengan ditunggu. lapang dada gitu ya. Oke, mungkin hanya itu sih. Terima kasih ya sekali lagi ya. Sama-sama Kak. Dan oh ya, hari ini tuh Hari Kartini ya, dan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di Indonesia gitu Ya, ya. benar. Selamat Hari Kartini buat semuanya. Iya benar, dan selamat menunaikan ibadah puasa juga ya di Iya, tahun benar. ini. Semoga selalu lancar dan pembahasan kami kali ini juga bermanfaat bagi kalian Amin. semua. Baiklah, saya Pipi Paujiah nih bersama Yuli Puspita Dewi. kami dari kelas 11 MIPA 1 pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.